Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 14 Juli 2022. Saudara-saudara, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersekutu sebelum memulai kegiatan kita pagi ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kasih karunia-Mu Tuhan Engkau terus nyatakan kepada kami. Berkati kami Tuhan dalam persekutuan kami pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman ini tertanam baik dalam hati kami. Dan kami pun mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Kejadian 12 ayat 10 sampai dengan 20. Ayat 17 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan menimpahkan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Amin firman Tuhan. Tema kita campur tangan Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kekhawatiran dan kebingungan seringkali menggiring seseorang pada keputusan yang keliru. Abram mengalami hal ini ketika berhadapan dengan Firaun. Kekhawatiran Abram yang berlebihan membuat Tuhan marah kepada Firaun, bukan pada Abram. Sehingga dampak dari egoisme Abram mengakibatkan Firaun ditulah dengan seisi istananya. Abram lupa pada janji Allah sebelumnya, bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kekhawatiran dan kebingungan Abram tidak terbukti, sebab Firaun ternyata tidak membunuh Abram ketika tahu bahwa Sarah adalah istri Abram. Mengingkari hubungannya sebagai suami istri lantas tidak membuat Allah lupa pada janjinya. Janji Allah iya dan amin, kendati manusia seringkali lalai. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita terbiasa dihinggapi kekhawatiran berlebihan, kebingungan, ataupun berpikir buruk atas pergumulan dan masa depan kita. Yakinlah, kekhawatiran kita pun tidak meniadakan janji Tuhan atas orang yang dipilihnya. Tujuan Allah yang hendak menjadikan Abram sebagai saluran anugerah tetap dilanjutkan dan dijaga olehnya. Allah menghukum Firaun karena sewenang-wenang menyerobot hak orang pendatang atau asing, mengambil istri dan atau saudara perempuan Abram. Karena Sarah memang saudara tiri beda ibu dari Abram, kebiasaan Timur Tengah pada saat itu. Namun pada sisi lain, Allah dapat menggunakan mulut Firaun untuk menegur Abram agar tetap bersandar dan taat pada janjinya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita mengambil langkah, tindakan dan keputusan hanya menurut kehendak hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau anugerahkan kepada kami bersekutu pada pagi yang indah ini, mendengarkan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menerjemahkannya di dalam kehidupan kami.
Sehingga kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan, kami terus menjalaninya dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami pun dapat menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati dan tuntun kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab dan rencana hidup kami hari ini. Biarlah semuanya kami mampu selesaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati pemerintah kami Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang berada dalam berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Topang mereka Tuhan dan sertai mereka di tengah-tengah kehidupan ini. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.